Bab 43. Tiga mantra Sekte Heng Yue. Setelah menarik napas, Harley Ye berlari kembali ke rumah. Ketika dia datang ke tempat tidur lagi, Harley Ye mengambil labu emas ungu di tangannya, dan terus menyekanya. "Sayang, ini harta karun." Harley Ye tersenyum lebar, diam-diam mengatakan bahwa lebih dari 1000 bunga batu spiritualnya hari itu sangat berharga. Dia telah mengetahui bahwa cangkang kura-kura kuno berisi teknik rahasia seni tubuh misterius fantasi 1000 bayangan cepat, dan labu kecil ungu telah menangkap titik ini, kemudian menelan cangkang kura-kura ke dalamnya, sehingga menyempurnakan teknik rahasia di dalamnya. Harta karun macam apa kamu? Kamu masih memiliki kemampuan seperti itu. Memegang labu kecil ungu, Harley Ye semakin menyukainya, dan semakin dia memikirkannya dengan gembira. Labu kecil ungu tidak hanya dapat menelan aura langit dan bumi ke dalam cairan aura, tetapi juga menangkap misteri yang tersembunyi di tempat yang tidak diketahui, yang membuat Harley Ye semakin merasa bahwa asal-usul labu kecil ungu ini luar biasa. Kenapa aku merasa seperti aku akan menghasilkan banyak uang? Harley Ye menyentuh dagunya. Api sejatiku dapat melihat harta karun itu, dan labu kecil ungu ini dapat menangkap misteri yang tersembunyi di dalam harta karun. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, Harley Ye mengeluarkan bola spiritual yang tampak luar biasa dari tas penyimpanan, kemudian langsung memasukkannya ke dalam labu kecil ungu untuk melihat apakah labu kecil ungu dapat menemukan sesuatu dari bola spiritual. Tring. Ketika sebuah bola spiritual tiba-tiba dimasukkan, labu kecil ungu itu berdengung dan memuntahkan bola spiritual itu di tempat. Itu terlihat seperti bola spiritual biasa. Harley Ye mengerang, lalu mengeluarkan belati kecil dan memasukkannya ke dalam labu kecil. Untuk pertama kalinya, labu kecil ungu dimuntahkan olehnya di tempat. Ini juga tidak. Setelah menerima belati kecil, Harley Ye mengeluarkan barang-barang satu demi satu, baik giok spiritual atau senjata spiritual, dan mencobanya satu per satu. Akhirnya, Harley Ye memasukkan botol giok kecil yang bersinar dengan kecemerlangan di dalamnya. Klik. Tiba-tiba, labu kecil ungu langsung menghancurkan botol giok kecil menjadi abu terbang, kemudian menyemprotkan abu terbang secara langsung. Harley Ye terkejut untuk sementara waktu. Tring. Labu kecil ungu bergetar hebat, seolah akan memprotes lagi, seolah berkata lagi, "Nenekmu, coba lagi." Setelah melihat ini, sudut mulut Harley Ye tidak bisa membantu tetapi berkedut. Dia bisa mengerti bahwa labu kecil ungu memiliki kemampuan untuk menangkap misteri bayi, tetapi hanya hal-hal yang ditelannya secara aktif, sama seperti hal-hal yang tidak berguna itu juga sia-sia. Selain itu, dia juga melihat bahwa labu kecil ungu bersifat spiritual. Dia yakin jika tidak ada yang salah dengan memasukkan beberapa barang busuk ke dalam, dia akan dihancurkan oleh labu kecil di tempat. Hal kecil, temperamennya tidak kecil. Meskipun Harley Ye memarahi, dia masih membawa labu kecil itu ke dalam pelukannya. Ini adalah bayi. Setelah sarapan sederhana, Harley Ye buru-buru berjalan keluar dari taman spiritual. Pada saat keduanya mencapai gua di gunung belakang, Brady berbaring di dalamnya dan tertidur, meneteskan air liur di lantai, seluruh tubuh ditumpuk dengan lemak dan lemak. Uhuk, uhuk. Harley Ye batuk kering, Brady tidak merespon sama sekali. Setelah melihat ini, Harley Ye naik dan menendang, "Pria gendut kecil, bangunlah untuk bekerja." Untuk pertama kalinya, masih belum bangun. "Hah?" Harley Ye berkata dengan lembut, "Mengapa wanita itu tidak mengenakan pakaian apapun?" Begitu kata-kata ini keluar, Brady yang sedang tidur, melompat keluar. "Di mana? Di mana?" Benar saja, trik ini berhasil.
Di samping, Harley Ye berkata dengan penuh arti. Nenekmu mengetahui bahwa dia sedang diejek. Brady menatap Harley Ye dengan ganas dan mengutuk. Jangan lakukan yang tidak berguna ini, cepatlah. Bukankah kamu punya rumput spiritual? Kita tidak punya banyak waktu. Aku sedang melakukan tugas, jangan khawatir. Brady memasukkan tangannya ke selangkangannya, kemudian mengeluarkan tas penyimpanan. Aku butuh banyak usaha untuk mendapatkannya. Harley Ye tidak berpikir begitu, tetapi ketika dia membuka tas penyimpanan, dia terkejut di tempat. Jumlah rumput spiritual di dalamnya lebih dari 3 kali lipat dari waktu sebelumnya. Kamu sangat kejam. Harley Ye melirik dengan napas lega. Kamu mengambil begitu banyak, pamanmu setuju? Tidak setuju. Lalu bagaimana kamu mendapatkannya? Aku mencari bibiku. Brady mengangkat hidungnya. Aku juga menambahkan sesuatu ke makanan mereka. Menambahkan sesuatu. Harley Ye mengangkat alisnya. Apa? Bubuk perangsang. Begitu komentar ini keluar, bahkan Harley Ye juga tidak bisa menahan sudut mulutnya, harus mengacungkan jempol pada Brady. Luar biasa. Setelah 1 episode berlalu, keduanya mulai lagi. Harley Ye masih memimpin pemurnian, sementara Brady sibuk meletakkan tangan di samping. Segera, aroma obat yang menyegarkan muncul di gua. Tentu saja, Harley Ye tidak akan menyia-nyiakan wewangian obat kuat yang meluap ini. Sedini ketika dia mulai memurnikan esensi spiritual, dia mengeluarkan labu kecil ungu dan aroma obatnya semua ditelan oleh labu kecil ungu. Harta karun apa ini? Bisa menelan aura sendiri. Brady berjongkok di tanah, matanya yang kecil menggeliat. Jangan lihat saja, datang dan bantu. Karena metode pemurnian esensi spiritual Harley Ye menjadi semakin mahir, kali ini hanya butuh 6 hari bagi keduanya untuk memurnikan esensi spiritual 3 kali lebih banyak dari yang sebelumnya. Pada malam hari, keduanya berbaring di tanah seperti babi mati. Setelah 6 hari pemurnian yang panik, keduanya kelelahan menjadi anjing. Untuk pergi besok, pergilah ke paviliun harta karun untuk mendapatkan sesuatu yang berguna dulu, ambillah. Brady memasukkan sebotol esensi spiritual ke dalam tas penyimpanannya, dan pada saat yang sama bertanya pada Harley Ye. Hal-hal yang berguna. Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh, dan bertanya dengan ragu, maksudmu? Mantra spiritual surgawi, mantra jalan surgawi, dan mantra petir surgawi. Mendengar nama-nama ini, mata Harley Ye tiba-tiba menjadi cerah. 3 mantra utama Sekte Hengyu, mantra spiritual surgawi, mantra jalan surgawi, dan mantra petir surgawi. Segel utama mantra spiritual surgawi dapat membatasi energi sejati kultivator untuk waktu yang singkat. Mantra jalan surgawi adalah pelarian utama, yang secara instan dapat meningkatkan kecepatan pengguna. Serangan utama mantra petir surgawi sangat kuat, dengan kekuatan gunung yang meledak. 3 pesona utama Sekte Hengyue masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, dan mereka bekerja sama satu sama lain. Akan ada keuntungan tak terduga, dan gelar mereka yang berharga juga membuat orang menamparkan lidah mereka. Paviliun harta karun juga menjual 3 mantra ini. Harley Ye bertanya sambil menatap Brady. Jual? Tentu saja, jual. Mantra spiritual surgawi 10.000 batu spiritual, mantra jalan surgawi 30.000 batu spiritual. Adapun mantra petir surgawi membutuhkan 90.000 batu spiritual, tetapi hari ini kekuatan kutukan guntur terlalu kuat, dilarang di Sekte Hengyue, tapi bisa digunakan di luar. Sial, siapa yang mampu membelinya? Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk mengutuk diam-diam. Ada begitu banyak orang di sekte luar Sekte Hengyue, harimau berjongkok, naga tersembunyi,
dan banyak dari mereka berasal dari keluarga kultivasi. Mereka sangat kaya. Harley Ye juga memikirkannya. Baru kemarin, dia juga menemukan 30.000 batu spiritual di tas penyimpanan Harliki. Para murid dari keluarga budidaya lainnya yang tidak menunjukkan gunung dan tidak menunjukkan air juga pasti kaya. Meskipun jimat ini mahal, mereka sangat praktis. Brady berkata, ini adalah barang yang harus dimiliki untuk pergi keluar. Ini digunakan untuk menyelamatkan hidup pada saat-saat kritis. Aku lebih peduli dengan hidupku daripada batu spiritual. Ini masuk akal. Harley Ye setuju dengan sudut pandang Brady, tidak peduli berapa banyak batu spiritual yang ada, kalau tidak ada nyawa, sama saja sia-sia. Dia diam-diam memutuskan untuk pergi ke paviliun harta karun lagi sebelum pergi ke pasar gelap dunia hantu. Jika tidak mampu membeli mantra petir surgawi, 2 mantra spiritual surgawi dan mantra jalan surgawi akan baik-baik saja. Pada malam hari, keduanya meninggalkan gunung belakang. Brady pergi ke taman spiritual, dan Harley Ye berjalan ke paviliun harta karun. Bersambung. Bab 44, tetap yang tua yang lebih berpengalaman. Langit malam itu dalam, bintang-bintang pecah seperti debu. Harley Ye datang ke paviliun harta karun lagi, dan kebetulan Samudera Pang sedang menyenandungkan sebuah lagu dan minum sedikit anggur sendirian. Seseorang benar-benar datang untuk membeli barang di tengah malam. Melihat bisnis itu datang, Samudera Pang berdiri dan matanya tetap cerah seperti biasanya. Tetua sedang senang ya. Harley Ye tersenyum, dan menyerahkan tas penyimpanan. Tetua, bantu aku memperkirakan harga dan melihat berapa biaya isinya. Samudera Pang mengambil tas penyimpanan, membukanya dan melihat ke dalam, lalu melirik Harley Ye, ini semua diambil dari Heriki. Harley Ye batuk kering, menyentuh ujung hidungnya, dan mengangguk. Menarik kembali pandangannya, Samudera Pang mengeluarkan sempoa kecil dari tangannya, kemudian menghitung setiap barang di dalam tas penyimpanan. Akhirnya, dia meletakkan sempoa kecilnya, meremas kumisnya dan mengerang sebentar, lalu mengangkat 3 jari. 30.000 terlalu sedikit. Harley Ye melengkungkan bibirnya, diam-diam mengatakan bahwa dia tidak terburu-buru menghabiskan uang, jadi dia tidak akan menjual harta ini. 31.000, tidak lebih. Samudera Pang berkata, dia tidak lupa untuk melihat Harley Ye, tetapi sikap di wajah Harley Ye jelas tidak untuk dijual. Melihat ini, Samudera Pang bertanya dengan ragu-ragu, bagaimana kalau 32.000? Tidak untuk dijual. Harley Ye segera mengambil tas penyimpanannya. Meskipun dia tidak terlalu sensitif terhadap harga, harta karun di tas penyimpanan Heriki lebih dari 30.000, dan hanya beberapa senjata roh yang luar biasa saja sudah lebih dari harga ini. Melihat Harley Ye hendak pergi, Samudera Pang buru-buru meraih Harley Ye, jangan pergi. Tidak, ayo tambahkan. 50.000. Harley Ye langsung menawarkan harganya. 38, Samudera Pang bukan seorang vegetarian, dan dia mati-matian menawar. Biarkan kamu 2.000, 48.000. 40.000, tidak lebih. Tetua, kamu sangat tidak tahu malu. 47.000, dengan harga ini, kalau tidak. Sepakat, tanpa diduga. Samudera Pang memotong kata-kata Harley Ye di tempat, dia setuju dengan sederhana dan rapi. Dia meminta terlalu rendah. Harley Ye berkedut di sudut mulutnya, dalam hati berkata telah ditipu oleh pria ini. Ayo, 47.000, tidak terlalu banyak, hanya sedikit.
Samudera Pang menyeringai dan memasukkan tas penyimpanan ke dalam pelukan Harley Ye karena takut Harley Ye akan menyesalinya lagi. Harley Ye hanya mendorong kembali, bawakan aku 3 mantra spiritual surgawi dan 1 mantra jalan surgawi. Itu tidak akan berhasil, masih kurang 3000. Samudera Pang berhenti melakukannya saat itu. Kalau begitu aku tidak akan menjualnya. Hei, kamu kelinci kecil. Samudera Pang langsung panik, tetapi masih menumpuk dengan senyum sedih. Dengan cara ini, kamu menambahkan 2000 lagi, aku akan memberimu 1000 batu roh lebih murah, bagaimana? Aku akan menambahkan 500 untukmu paling banyak. Setelah tertipu sekali, Harley Ye juga belajar menjadi pintar, dan menawar sampai mati. Deal, tak disangka. Samudera Pang setuju. Siap. Harley Ye tidak bisa membantu tetapi menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Apakah dia memberi lebih banyak lagi? Tetap yang tua yang lebih berpengalaman, Harley Ye berusaha keras untuk mengurangi harganya, tetapi masih tidak bisa bermain di laut yang luas. Tampaknya benda tua ini bisa menjadi tetua paviliun harta karun, bukannya tidak masuk akal. Ada 3 mantra spiritual surgawi, 1 mantra jalan surgawi, dan kamu sudah siap. Kali ini Samudera Pang memasukkan 4 mantra kepada Harley Ye. Kemudian, pria itu menyimpan tas penyimpanan Harley Ye. Harley Ye memasukkan 4 mantra ke dalam tas penyimpanan dengan wajah gelap. Tetua, jangan jatuh ke dalam lubang saat kamu berjalan di malam hari. Hei, bocah. Di samping, Harley Ye berlari keluar dari paviliun harta karun tanpa menunggu Samudera Pang menjadi liar. Sudah larut malam untuk kembali ke taman spiritual. Tring, tring. Di taman kecil, ada suara batang besi yang menghantam udara. Winston Hu itu belum tidur, dan masih berkultivasi dengan tekun. Batang besi hitam yang digunakan di tangannya cukup bagus. Meskipun agak kikuk, mereka secara bertahap menjadi mahir. Mungkin karena begitu asyik dengan latihannya sehingga tidak menyadari Harley Ye telah kembali. Harley Ye tidak repot-repot dan berjalan menuju kamarnya dengan tenang. Saat dia masuk ke rumah, dia melirik Winston Hu yang berkeringat. Tongkat, Winston mungkin ditakdirkan untuk bersamanya secara alami. Dengan itu, Harley Ye mengangkat kakinya dan berjalan ke pintu. Tidak ada kata untuk malam, dan fajar dalam sekejap mata. Keesokan harinya, tepat setelah fajar, Harley Ye berjalan keluar dari taman spiritual. Di kaki gunung, Brady muncul tanpa urutan tertentu. Brady hari ini, selain celana tubuh bagian bawah dan rompi tubuh bagian atas, ada 1 hal lagi di tubuhnya, yaitu penutup dada yang menyilaukan tergantung di dadanya, memancarkan cahaya introvert. Mengapa kita tidak menyewa burung roh dan terbang? Harley Ye melihat ke langit. Itu tidak akan berhasil. Brady segera memveto, yang kuat terbang di langit, duduk di langit dengan burung roh, sangat tidak aman, benar, jauh lebih aman di darat daripada di langit. Dengan itu, Brady mengeluarkan 2 jimat sihir dari selangkangannya. Jimat 1000 mil. Mata Harley Ye berkilat, seolah-olah dia mengenali jimat ajaib ini, dan bahkan tahu kekuatan jimat ajaib ini. Sekali digunakan, dia bisa melakukan perjalanan ribuan mil sehari. Oh, kamu sebenarnya tahu jimat 1000 mil. Brady sedikit terkejut. Sudah mendengar sedikit. Brady tidak bertanya lagi, menyerahkan jimat 1000 mil kepada Harley Ye. Letakkan di kakimu, tuangkan energi sejati, dan pastikan untuk menguasai arahnya. Jimat ajaib ini sangat cepat, jangan sampai mengenai gunung. Itu tergantung pada apa yang kamu katakan. Harley Ye melambaikan tangannya dan menempelkan jimat ajaib di kakinya. Segera, dia membagi semburan energi sejati dan menuangkannya ke dalamnya. Jimat ajaib tiba-tiba bersinar, dengan garis-garis terendam di tubuhnya.
Shung. Harley Ye yang masih di tempat saat terakhir, terbang keluar. Setelah Brady melakukannya, dia juga mengikuti jejak Harley Ye. Peningkatan kecepatan yang tiba-tiba membuat Harley Ye sedikit tidak nyaman. Itu adalah pertama kalinya dia menggunakan jimat 1000 mil. Jimat 1000 mil ini sangat bagus. Sambil memahami arah, Harley Ye berkata sambil tersenyum, telinganya penuh dengan angin menderu. Meskipun kecepatan jimat 1000 mil ini tidak secepat fantasi 1000 bayangan cepat, tetapi menghabiskan terlalu banyak energi sejati daripada fantasi 1000 bayangan cepat. Shung, shung. Kedua orang itu terus memiliki bayangan di sepanjang jalan dan di belakang mereka ada kabut debu yang mengepul. Berderap semalaman, keduanya bergegas ke hutan tandus. 1 jam lagi, sudah waktunya. Brady bertanya tentang waktu dan jarak. Aku telah mencium bau darah. Harley Ye bergumam. Tenang, tidak apa-apa, bukankah ada aku? Tangan kecil Brady yang gemuk menepuk Harley Ye. Hati-hati. Mendengar suara tiba-tiba Harley Ye, dia meraih Brady dengan satu tangan, kemudian dengan cepat mundur kembali. Brak. Begitu mereka berdua pergi, area yang baru saja mereka injak meledak. Tiba-tiba, puing-puing runtuh dan terbang, pohon-pohon tebal dan kuat di sekitarnya jatuh berkeping-keping, bahkan bumi terlempar keluar dari lubang seukuran 3 kaki. Sial. Setelah melihat ini, Brady langsung mengutuk. Jika Harley Ye tidak bereaksi cepat sebelumnya, mereka akan meledak di tempat. Sial, siapapun yang membunuh 1000 pisau sedang memasang jebakan di sini. Brady berteriak keras. Harley Ye menyipitkan matanya, membelakangi Brady, dan melihat sekeliling dengan waspada. Dia mengalami masalah tidak lama setelah dia keluar, dan tidak bisa tidak mengkhawatirkan keselamatan perjalanan panjang ini. Sosh, sosh. Segera, di malam yang gelap, ada suara gemerisik, angin dingin menerpa, masih dengan darah. Kamu bisa lolos dari jebakan formasiku. Aku meremehkanmu. Ditemani cibiran, seorang pria tegap berjalan keluar membawa pedang besar berkepala hantu. Orang ini memiliki lengan telanjang, rambut acak-acakan, mata cekung, mata merah darah, dan bekas luka tajam di wajahnya. Dia penuh dengan udara tirani, dan dengan wajah garang itu tidak bagus pada pandangan pertama. Alam Zhen Yang. Ekspresi Harley Ye dan Brady langsung berubah jelek saat mereka merasakan napas pria besar itu. Berikan tas penyimpananmu, aku bisa membuat kematianmu lebih mudah. Pria tegap itu berjalan perlahan membawa pedang, aura tiraninya bahkan lebih kuat, pedang yang lebar dan berat itu samar dan dingin. Setelah melihat ini, Brady melirik Harley Ye di samping, maukah kamu melakukannya? Bersambung.